Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana Tri Risma hari ini berpendapat pemerintah seharusnya menerima bantuan kemanusiaan dari luar negeri bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Risma menyayangkan penolakan bantuan sebab korban bencana memerlukan pertolongan secepat mungkin. Dalam kondisi darurat, prioritas utama adalah penyelamatan dan pemulihan kehidupan korban, bukan memilih siapa pemberi bantuan. Risma dalam seminar mitigasi bencana dan pertolongan korban juga menyatakan pentingnya edukasi dan kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam meminimalisir dampak korban jiwa saat bencana terjadi. Karena itu secepatnya bantuan itu harus didorong gitu. Secepatnya siapapun yang memberikan bantuan itu kita tidak usah ini siapa dulu, ini siapa. Tapi harus secepatnya didorong minimal untuk membangunkan semangat mereka gitu. Termasuk dari asing juga berarti ya Bu? Iya semua saja menurut saya ya. Saya nggak ngomong ini setuju apa enggak, tapi bahwa saya enggak tahu polisi pemerintah seperti apa, tapi bahwa bantuan dan kedatangan kita itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan alasan pemerintah pusat tidak menetapkan status banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Teddy menjelaskan upaya pemerintah pusat mengerahkan seluruh sumber daya dan fasilitas penunjang untuk menangani para korban terdampak bencana hingga memperbaiki infrastruktur vital. Teddy meminta pihak-pihak yang punya pengaruh besar bicara dengan bijak. Bapak Presiden menginstruksikan Bapak Menko PMK mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya langsung ke sana. Oke. Kemudian di tanggal 27 seluruh helikopter yang ada di Pulau Sumatera langsung bergerak ke Padang, Medan, dan Banda Aceh. Dan juga seluruh helikopter dan pesawat yang ada di Jawa digerakkan ke itu juga semua kekuatan TNI, Polri, dan warga semua mungkin ada 20.000 pasukan di situ sudah bergerak di situ evakuasi warga, penanganan di hari kedua bencana. Hari pertama, detik pertama, pemerintah beserta warga itu sudah sama-sama berjuang keras mengevakuasi warga dan bagaimana caranya ini segera pulih. Mendagri Tito Karnavian memaparkan duduk perkara mengenai bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab untuk korban banjir yang dikembalikan oleh Wali Kota Medan, Riko Waas. Tito menyebut bantuan itu bukan berasal dari pemerintah Uni Emirat Arab, melainkan dari Red Crescent atau semacam Palang Merah Indonesia. Dengan alasan belum ada peraturan jelas tentang mekanisme bantuan dari asing, Tito menyebut beras tersebut diserahkan ke Muhammadiyah Medical Center untuk dibagikan kepada korban banjir Medan. Sehingga kemudian beras ini diserahkan kepada atas kesepakatan, kemudian diserahkan kepada Muhammadiyah Medical Center dalam rangka bencana ini. Muhammadiyah membuat suatu center untuk kemanusiaan di Medan, dan itu beras ini sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah, dan nanti Muhammadiyah yang akan membagikan kepada masyarakat. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memastikan bantuan beras 30 ton dari Uni Emirat Arab tetap akan disalurkan kepada korban banjir di Kota Medan dan tidak dikembalikan ke negara asalnya. Bobi menyatakan bantuan tersebut sudah diperiksa dan dipastikan bukan bantuan antar negara. Menurutnya, bantuan bencana dari negara lain harus diserahkan terlebih dahulu ke pemerintah pusat. Namun, bantuan yang bersumber dari organisasi dapat diterima dan disalurkan. Untuk bantuan internasional yang bersifatnya negara ke negara, GPG, itu memang mekanismenya melalui pusat. Kami daerah hanya akan menerima dan disalurkan dari pemerintah pusat. Kalau dari NGO, kita diperbolehkan menerima, namun akan disalurkan melalui NGO yang mungkin yang ada di sini.
Ketua DPP PDI Perjuangan bidang penanggulangan bencana Tri Risma hari ini mengatakan bantuan untuk warga terdampak bencana di Sumatera harus disalurkan secepatnya tanpa harus memandang asal-muasal pemberi bantuan. Nah, karena itu secepatnya bantuan itu harus didorong gitu. Secepatnya siapapun yang memberikan bantuan itu kita tidak usah ini siapa dulu, ini siapa. Tapi harus secepatnya didorong minimal untuk membangunkan semangat mereka gitu. Sebelumnya, Wali Kota Medan, Riko Waas menerima bantuan logistik dari pemerintah Uni Emirat Arab untuk korban banjir di Medan. Bantuan itu diserahkan langsung Wakil Duta Besar Uni Emirat Arab di Posko Bantuan Bencana Kota Medan. Namun, Pemkot Medan memutuskan mengembalikan bantuan itu. Wali Kota Medan mengatakan keputusan itu diambil setelah pihaknya berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tim Liputan Kompas TV. Usai jeda informasi mancanegara akan hadir di Kompas Pagi bersama Nanda Aprilia. 6 orang tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan yang dilakukan Israel terhadap sebuah gedung sekolah di Gaza Timur, Palestina. Fenomena salju langka terjadi di Arab Saudi. Pegunungan Jabal Al-Laus di wilayah Tabuk mendadak dipenuhi salju dan menarik perhatian warga untuk berdatangan. Awali hari penuh energi positif dengan referensi terpercaya. Halo, selamat pagi. Apa kabar saudara? Senang sekali. Perbarui khazanah informasi dengan berita terkini nasional dan mancanegara. Semakin ramai seruan penolakan Soeharto menjadi pahlawan nasional.